Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan presentasi kelompok 32 modul 2 mengenai pengetahuan pengukuran dan mesin freeze. Isi PPT ini merupakan pendahuluan, tinjauan pustaka, flowchart, flowsheet, pengumpulan data, pengolahan data, analisa bahasaan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Seandainya informasi tentang objek yang kita komunikasikan itu kurang lengkap, maka orang yang menerima informasi sangat dimungkinkan untuk bertanya lebih jauh lagi. Maka diperlukannya pengetahuan pengukuran. Pengukuran adalah bagian dari keterampilan proses sains yang merupakan pengumpulan informasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dengan melakukan pengukuran dapat diperoleh besarnya atau nilai suatu besaran. Next. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada modul 2 adalah bagaimana cara pengukuran dan pengoperasian mesin freeze. Tujuan praktikum. Adapun tujuan yang didapat dari modul 2 adalah praktikan dapat mengenal setiap bagian-bagian beserta fungsinya yang ada pada alat ukur dimensi dan mesin freeze. 2. Praktikan dapat mengaplikasikan langkah-langkah pengerjaan yang benar pada alat ukur dimensi dan mesin freeze. 3. Praktikan dapat mengetahui alat ukur dimensi mana yang tepat untuk digunakan sesuai kebutuhan. Next. Manfaat praktikum. Adapun manfaat yang didapat dari modul 2 adalah 1. Praktikan dapat menggunakan alat ukur dimensi dan mesin freeze. 2. Praktikan dapat berkreativitas dengan menggunakan mesin freeze. 3. Praktikan dapat menggunakan ilmu yang sudah didapat untuk bidang industri yang ada. Next. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah tentang pengukuran. Pengertian pengukuran dan alat ukur. Pengukuran pada dasarnya merupakan kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. Alat ukur adalah sebuah alat yang bertujuan untuk membantu dalam mengetahui nilai suatu besaran. Pengukuran dibagi menjadi 3, pengukuran panjang, pengukuran massa, dan pengukuran waktu. Kemudian alat ukur jangka sorong manual. Jangka sorong ialah salah satu alat ukur yang memiliki ketelitian yang dapat mencapai 1/100 mm dan tersusun dari 2 bagian, yakni bagian diam dan bagian bergerak. Kemudian ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat pengukuran yang terdiri dari sekrup yang terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm. Kemudian ada bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Ada poros tetap atau anvil, poros geser atau spindle, pengunci atau lock nut, berikut pusat tersebut akan berputar apabila arbor mesin diputar. Jenis mesin freeze terdapat mesin freeze vertikal tipe keni, mesin freeze horizontal tipe bed, mesin freeze universal. Mesin freeze horizontal adalah mesin freeze dengan spindle nose yang dipasangkan horizontal. Mesin freeze tipe vertikal tipe keni, mesin freeze adalah mesin freeze dengan spindle yang dipasang vertikal pada kepala mesin. Kepala mesin ini mungkin bertipe kepala tetap, tipe kepala bergerak, atau bertipe kepala yang bisa dimiringkan. Mesin freeze horizontal tipe bed mesin mampu menahan beban lebih berat jika dibandingkan dengan tipe keni karena meja diletakkan di atas alat yang kuat. Mesin freeze universal merupakan gabungan dari mesin freeze vertikal dan mesin freeze horizontal karena posisi spindle utamanya dapat diubah menjadi vertikal maupun horizontal. Yang ketiga adalah flowchart. Ada tahap yang berhubungan pengumpulan daftar pustaka, membaca, mencatat, serta pengolahan bahan penelitian atau praktikum. Yang kedua, studi praktikum merupakan tahap pemahaman mengenai pelaksanaan praktikum seperti cara pengukuran serta penggunaan mesin freeze. Yang ketiga, terdapat rumusan masalah merupakan penjabaran dari identifikasi suatu masalah ialah sebuah pertanyaan terperinci mengenai ruang lingkup pembahasan praktikum. Kemudian tujuan praktikum merupakan suatu kegiatan praktikum yang didasari dengan analisis yang dilakukan secara sistematik, metodologis, serta konsisten dengan tujuan untuk mengetahui ilmu dalam praktikum. Yang kelima, terdapat manfaat praktikum merupakan mempelajari dan menganalisis terhadap suatu keadaan khusus yang mana penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Kemudian ada alat yang digunakan, merupakan peralatan atau mesin yang digunakan dalam proses praktikum. Pada proses praktikum ini alat yang digunakan adalah jangka sorong manual, jangka sorong dial, mikrometer sekrup, mesin freeze, dan pisau freeze. Kemudian bahan yang digunakan merupakan bahan yang dibutuhkan dalam proses praktikum. Yang dibutuhkan pada proses praktikum kali ini adalah besi, spesifikasi, dan kayu. Kemudian SOP merupakan panduan praktikum yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan. SOP pada pengukuran prosedur pengukuran melakukan pengukuran. SOP yang memahami prosedur penggunaan mesin, mempersiapkan alat dan bahan, memakai APD, mengaplikasikan mesin, dan membersihkan dan merapikan kembali peralatan. Kemudian ada peralatan K3, merupakan peralatan yang punya kemampuan untuk melindungi diri dari potensi kecelakaan yang ada di tempat kerja. Peralatan K3 yang dibutuhkan adalah kacamata pelindung, sarung tangan, dan baju bengkel.
Kemudian ada paham, merupakan praktikan memahami pengetahuan terkait praktikum yang telah dilakukan. Kemudian pengaplikasian peralatan dan mesin merupakan praktikan sedang menggunakan peralatan dan mesin dalam proses praktikum. Kemudian ke-12 ada pengumpulan data, adalah metode yang dilakukan oleh praktikum untuk mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan diproses dalam praktikum. Selanjutnya ada pengolahan data, yang proses yang dilakukan oleh praktikan untuk mengolah sebuah data yang akan dijadikan sebuah informasi. Kemudian flowsheet merupakan dokumen kunci dalam proses yang menunjukkan rangkaian proses terpilih dengan penyajian yang jelas dan lengkap. Yang ngebahas ada analisis merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Yang terakhir adalah kesimpulan, merupakan pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, pembahasan praktikum, serta hasil praktikum. Kemudian selanjutnya ada flowsheet. Berikut ini adalah langkah-langkah atau proses praktikum, yaitu yang pertama, menyalakan dan memastikan aliran listrik mengalir. Kemudian yang kedua, menggunakan kacamata pelindung. Yang ketiga, kunci mata bor menggunakan kunci bor. Yang keempat, letak benda kerja pada rak mesin. Kemudian kunci benda kerja dan kemudian tekan tombol off, setel kecepatannya. Kemudian mengatur handle sesuai keinginan dan menyetel spindle dengan tinggi yang diinginkan. Kemudian mulai kerja pada benda dan turunkan handle pada mesin. Yang terakhir, matikan tombol on atau off mesin dan mengidentifikasi pada hasil kerja. Dan ini adalah flowsheet untuk pengukuran. Yang pertama, siapkan benda kerja yang akan diukur, kemudian siapkan mikrometer yang digunakan. Putar pemutar sampai pada benda kerja, kemudian lihatlah skala yang terhimpit, kemudian kalikanlah dengan ketelitian, dan terakhir jumlahkan hasil akhir dengan hari pengukuran. Yang kelima ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data yang pertama ada jangka sorong manual atau P1. Median yang kami dapatkan adalah 91,04, median adalah 90,55, range adalah 0,66, modusnya adalah 90,55. Kemudian dimasukkan ke dalam data tabel untuk standar deviasi, sehingga standar deviasi yang kami dapatkan adalah 0,571, 7298, 3130, 1464. Kemudian untuk jangka sorong manual kedua atau P2, median yang kami dapatkan 18,848, mediannya 18,86, ratio 0,0. Dapatkan adalah 13,55, mediannya 13,68, range-nya 0,61, modusnya adalah 13,68, dan standar deviasi yang kami dapatkan adalah 0,260571266. Next. Lalu untuk data sesi 1, berikut adalah tabelnya. Next. Lalu untuk peta X-nya kami mendapatkan min yaitu 93,147, range-nya 3,436. Untuk standar deviasinya yaitu 1,46661. Next. Lalu untuk uji kecukupan datanya mendapatkan 0,341946. Lalu untuk UCL-nya 96,08022. Untuk CL-nya 93,147. Untuk LCL-nya 90,21378. Next. Berikut adalah grafik peta X-nya. Next. Lalu untuk peta L-nya kami mendapatkan min-nya 1,1425, untuk range-nya 1,48, untuk standar deviasinya next. Lalu kejutannya 1,525. Untuk UCL-nya 2,38694, untuk CL-nya 1,1425, untuk LCL-nya adalah min 0,10194. Berikut adalah grafik peta L-nya. Next. Bab 6, analisa dan pembahasan. Untuk analisa dan pembahasan, berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan pada pengukuran dan mesin flash, bahwa selama proses pengoperasian mesin flash berlangsung harus sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Untuk pembahasan, mesin flash dapat melakukan proses pengeboran, dikarenakan terdapat gerakan berputarnya spindle mesin. Gerakan ini sering disebut gerakan utama. Besarnya putaran spindle ini tergantung oleh material benda kerja, material mata bor, dan diameter mata bor. Pengukuran merupakan proses mengukur suatu benda menggunakan alat. Praktikum kali ini menggunakan alat ukur juga jangka sorong. Next. Kesimpulan dan saran. Next. Untuk kesimpulan, yang pertama, praktikan telah mengenal dan memahami setiap bagian-bagian beserta fungsinya yang ada pada alat ukur dimensi dan mesin flash. Yang kedua, dengan mengikuti praktikum modul 2 yang menggunakan platform YouTube, praktikan mampu memahami serta mengaplikasikan langkah-langkah pengoperasian alat ukur dimensi dan mesin flash yang baik dan benar. Yang ketiga, praktikan telah memahami jenis-jenis dari alat ukur dimensi. Dengan demikian, praktikan dapat menggunakan alat ukur dimensi sesuai kebutuhan. Dan sebaiknya ditambahkan pada lagi. Mengerti bisa bertanya pada sesi tersebut. Yang kedua, alangkah lebih baik bila diberi penjelasan yang lebih luas agar mengerti materi secara menyeluruh.
Dan yang ketiga, sebaiknya penjelasan pada modul lebih diperdalam agar praktikan dapat lebih mengerti pembelajaran pada modul. Dalam modul 2 ini kami menggunakan daftar pustaka yang terdiri dari 3 buku, 5 jurnal, dan 2 liwat. Sekian dari presentasi kelompok 32, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.